Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudayya li bani Israila ala tattakhizu min duni wakilan zuriyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan sakur. Wa qadoina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marotaini wala ta'luna uluwan kabiron. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadalana uli basin sadidin fajasu hilal diyari wa kana wa'da mab'ulan summa rodatna lakumul karota alaihim wa amdatnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aksaron nakpiron in asyantum li anfusikum wa in asyatum falaha fa iza jaa wa'dul akhirati liyasha'u wujuhakum walid yadkhulu wal masjida kama dakhaluhu awalla marotin waliyutabiru ma alau tadbiron. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 1, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila saat hukuman bagi kejahatan yang pernah dari kedua kejahatan itu datang, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membuatmu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila ia datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Penjelasannya, Masjidil Aqsa dan daerah sekitarnya dapat berkah dari Allah dengan diturunkannya nabi-nabi di negeri itu. Berikut kesuburan tanahnya. Asbabun nuzul, Umar Hani RA menegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan pendustaan Walid bin Muhifar keesokan harinya terhadap peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah SAW. Muhammad itu tak lain adalah seorang tukang sihir. HR Abu Ya'la ayat 1. Hadis seputar ayat dari Jabir bin Abdillah RA, ia berkata, ketika orang-orang Quraisy tidak mempercayai aku, kata Nabi SAW, aku berdiri di Hijr. Lalu Allah menampakkan kepadaku Baitul Maqdis. Aku dapatkan apa yang aku inginkan, dan aku jelaskan kepada mereka tanda-tandanya.
lalu aku memperlihatkannya. Hadits Bukhari, Muslim dan lainnya. Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal anak Adam itu adalah baginya kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak wangi kasturi. HR Bukhari. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasyiron. Inna hazal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashirul mu'minin allazina ya'maluna solihati anna lahum ajron kabiron wa annallazina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban aliman wa yada'ul insanu bisari du'a'u bil nairi wa kanal insanu ajulla wa ja'alna laila wan nahara ayataini famahawna ayata laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirota litabtahu fadla min rabbikum walita'lamu adadan si'nina wal hisaba wa kulla sayin fasolnahu tafsilan wa kulla insani alzamnahu ta'irahu fi unukihi wa nunrijul lahu yu'mal qiyamati kitabu yalqahu mansur ikra kita baka kapa binafsikal yau alaika hasiban mani tadayya fa innama yahtadi li nafsihi wa man dola fa innama ya'dilu alaiha wala taziru waziratu wizra uhra wa ma kunna mu'azibinna hatta nab'asa rasulan wa iza aradna an nulika karyatan amarna mudra fiha fafasaku fiha fahaqqa alaihal qawlu fadammarnaha tadmira wa kam ahlakna minal kuruni min ba'di nuhi wa kafa bi rabbika bizunubi ibadihi khabiron basiron. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang kafir. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia sering kali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dari keadaan terbuka, dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri.
dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Dan beberapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui melihat dosa hamba-hambanya. Hadis seputar ayatnya dari Ali R.A. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, lalu ia menghafalnya, kemudian ia menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, juga mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan dengan keberkahan Al-Quran juga ia akan memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang telah masuk ke dalam neraka. HR Tirmizi. Dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW bersabda, apabila tersisa sepertiga dari malam hari, maka Allah Azza turun ke langit bumi dan berfirman, adakah orang yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Adakah orang yang beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Dan adakah orang yang memohon rezeki kepadaku, maka aku akan berikan rezeki kepadanya. Adakah orang yang memohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya, maka aku akan atasi kesulitan-kesulitannya. Yang demikian itu berlaku sampai tiba waktu fajar, yaitu waktu subuh. HR Rahman. Dari Jabir bin Abdillah R.A. Rasulullah SAW bersabda, jangan mendoakan keburukan untuk dirimu atau anak-anakmu atau pelayan-pelayanmu, karyawan-karyawanmu atau harta bendamu, karena khawatir saat itu tepat dikabulnya segala permohonan dan terkabulnya pula doamu. HR Muslim. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha manasa'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madahura wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kanna sa'yuhum maskur kullanu midu haula'i wa haula'i min atoi rabbika wa ma kana atau rabbika mandur undur kaifa padolna ba'dohum ala ba'din wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tabdilan la taj'al ma'a Allahi ilahan akhara fataquda mazmuman manzul wa qada rabbuka ala ta'budu wa illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indakal kibara ahaduhumma aw kilahumma fala takul lahumma ufi wala tanhau harhumma wa kullahum qawlan kariman wahfid lahum ma ja'anna hal zuli minal rahmati wa kul rabbirhamhumma kama rabbayani shaghira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu solihinna fa innahu kana lil awabina ghafur wa atizal kurba haqqahu wal miskina wa bna sabili wala tubazir tabziron innal mubasirina kanu ihwana sayyatini wa kanna syaitonu li rabbihi kafur. Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segera akan bagi di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki.
Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukkannya ke dalam keadaan tercela dan terusir. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia pengampun kepada orang yang bertobat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepadanya. Penjelasan mengucapkan kata "ah" kepada orang tua tidak dibolehkan agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Hadis putar ayatnya dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Dunia adalah rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah, dan harta bagi orang yang tidak memiliki harta, dan orang-orang yang tidak memiliki akal, pikiran, mengumpulkan segala sesuatu untuk dunia." HR Rahman. Dari Anas bin Malik RA, tatkala Nabi SAW naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan "amin, amin, amin." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau aminkan?" Beliau bersabda, "Jibril telah datang kepadaku dan berkata, 'Wahai Muhammad, celakalah seseorang yang jika namamu disebut di sisinya, tetapi ia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Ucapkanlah amin.' Maka aku pun mengucapkan amin." Lalu dia berkata lagi, "Celakalah orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan itu berlalu, namun tidaklah ia diampuni dosanya. Ucapkanlah amin." Maka aku pun mengucapkan amin. Kemudian dia berkata lagi, "Celakalah orang-orang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi tidaklah keduanya memasukkannya ke dalam surga. Ucapkanlah amin." Maka aku pun mengucapkan amin. Hai Hakim. Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, "Celakalah, kemudian celakalah, kemudian celakalah seseorang yang masih bertemu dengan salah satu dari kedua orang tuanya atau keduanya di usia rentanya, tetapi dia tidak masuk surga." HR Bukhari dan Muslim. Jam berapa lagi? 10 lempir lagi ya. Wa imma tu'ridonna anhumu batigha rahmati min rabbika tarjuha fakullahum qaulan maisyura wala taj'al yadaka ma'lulatan illa unuki hika wala tabsudaha kullal basti fataqudam malumma ma'syur. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru innahu kana bi ibadihi khabiran basyiran. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum
inna qatlahum kana hid'an kabiron wala taqrabu wal zina innahu kana fahisatan wa sya'a sabilan wala taqtulu wa nafsalati haramma Allahu illa bil haq wa man kutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatli innahu kana mansura wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya asanu hatta yablugha asudahu wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan wa aufu wal kaila iza kiltum wazinu bil qistosil mustaqim zalika khairu wa asanu ta'wilan wala taqfu malaisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanna anhu mas'ulan wala tamsi fil ardi marohan innaka lan tanriqal ardo walan tablughal jibala tulan kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruhan. Artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sampai sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Penjelasannya, maksudnya apabila kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti yang tersebut dalam ayat 26, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik agar mereka tidak kecewa karena mereka belum mendapat bantuan dari kamu. Dalam pada itu kamu berusaha untuk mendapat rezeki atau rahmat dari Tuhanmu, sehingga kamu dapat memberikan kepada mereka hak-hak mereka. Lihat catatan Al-An'am surat 6 ayat 15. Kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut kisos yang menerima diat. Lihat Al-Baqarah surat 2 ayat 178 dan An-Nisa surat 4 ayat 92.
semua larangan yang disebut pada ayat 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, dan 37 surat ini. Asbabun nuzulnya, Atta al-Quraisani RA memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang Bani Muzainah yang suatu saat datang meminta bantuan tunggangan untuk berperang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak mempunyai tunggangan yang akan mengangkut kalian." Mereka pun pergi dengan berlinang air mata dan mengira bahwa Rasul SAW marah kepada mereka. HR Said bin Mansur, lihat Ad-Durul Mansur 3-291. Abu Umamah RA menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah SAW yang suatu ketika berkata kepada Aisyah RA, "Aku akan menafkahkan semua yang kumiliki." Aisyah RA menjawab, "Jika begitu, tentu tak akan ada lagi yang tersisa sedikit pun." HR Ibnu Mardawi, lihat Ad-Durul Mansur. Hadis seputar ayatnya dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menganggap besar dirinya dan bersikap sombong dalam berjalan, maka ia akan menemui Allah dalam keadaan amat marah kepadanya." HR Hakim. Zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmat wala taj'al ma'a Allahi illahan akhara fatulqa fi jahannama malumma madhur. Apa asfakum rabbukum bil banina wa tanazza minal malaikati innasyan innakum la takuluna kaulan adiman walaqad sarafna fi hadzal qur'ani liyazakaru wa ma yaziduhum illa nufuron kullau kana ma'ahu alihatun kama yakulunna izza labtaghaw illa ziyal arsi sabilan subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabiron tusabihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min say'in illa yusabihu bihamdihi walakin la tabaqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafuron wa iza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastur wa ja'alna ala qulubihim akinatan ayyabqahuhu wa fi azanihim waqron wa iza zakarta rabbaka bil qur'ani wadahu walau ala adbarihim nufuron nahnu a'lamu bima yastami'una bihi is yastami'una ilaika wa izahum na'un wa izahum najwa is yakulu dolimuna in tattabi'una illa rajulam mashhur undur kaifa darabbul lakal amsala padollu fala yastati'una sabilan wa qalu a iza kunna idoma warufatan a inna lamab'usunna khalqa jadidan. Artinya, itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu Muhammad, dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahman Allah. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar atau dosa. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka dari
lari dari kebenaran. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai aras. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia maha penyantun, maha pengampun. Dan sebagaimana engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan sesuatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagaimana makhluk yang baru? Asbabun nuzulnya, Ibnu Shihab RA menerangkan bahwa kedua ayat ini, ayat 45-46, diturunkan berkenaan dengan ejekan kaum musyrik Quraisy ketika setiap kali dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan diajak memeluk Islam oleh Rasulullah SAW, mereka mengejek, hati kami telah tertutup dan telinga kami tersumbat untuk menerima ajaranmu. Antara kami dan engkau terdapat dinding yang kukuh. HR Ibnu Muzair, lihat Ibnu Katsir. Hadis seputar ayatnya, ayat 39, dari Abu Sa'id bin Abi Abdahlah Al-Ansari RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah mengumpulkan manusia dari generasi pertama hingga generasi terakhir pada hari kiamat, seorang penyuruh mengatakan, siapa yang menyekutukan Allah dalam sebuah amal, maka hendaklah ia meminta pahalanya kepada selain Allah, karena sesungguhnya Allah maha kaya dari kesyirikan. HR Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, aku bertanya kepada Nabi SAW, dosa apakah yang paling besar itu? Kemudian beliau bersabda, engkau menjadikan bagi Allah sekutu, padahal Dia yang telah menciptakanmu. HR Muslim. Kul kunnu hijarata au hadidan au khalqa mimma yakburu fi sudurikum fasayyakulunna mayu idunna kullil ladzi fatarakum awala maratin fasayyun ghiduna illaika ru'usahu wa yakulunna matahuwa kul asa an yakunna qoriban yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadununna in labistum ila qalilan wa kulli ibadi yaqulu walati hiya asyan inna syaitona yanzahu bainahum inna syaitona kana lil insani aduwan mubinan Rabbukum a'lamu bikum iyasha yarhamkum au in yasha yu'azibakum wa ma arsalnaka alaihim wakilan wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ar walaqad padolna ba'dan nabiyina ala ba'din wa ataina dauda zauburon Kulida'u wallazina za'amtum min dunihi fala ya'likunna kaspa duri ankum wala tahwilan
Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yanapuna azabahu. Inna azaba rabbika kana ma'zur. Wa in min qaryati illa nahnu mulikuha qabla yaumil qiyamati au mu'azibuha azaban sadidan kana zalika fil kitabi mastur. Artinya, katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi, atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat, yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia menghendaki, niscaya dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika dia menghendaki, pasti dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat. Dan kami siksa penduduknya dengan siksaan yang sangat keras. Yang demikian itu telah ditulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Penjelasannya, apa yang dikatakan mereka Tuhan itu ialah berhala, malaikat, jin, dan sebagainya. Nabi Isa alaihissalam, para malaikat, dan Uzair yang mereka sembah itu menyeru dan mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Asbabun nuzul ayat 56 sampai 57. Ibnu Mas'ud RA menegaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang Arab yang menyembah jin. Namun ketika para jin itu telah masuk Islam, mereka tetap saja menyembah jin dan tidak masuk Islam. Hadits Bukhari dan Muslim. Hadis seputar ayatnya ayat 53. Dari Abu Sa'id Al-Khudri RA, Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu di antara kalian menguap, hendaklah ia menahannya. Jika ia tidak menahannya, setan akan masuk ke dalam mulutnya. HR Abu Daud. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, setan itu sangat perasa dan penjilat. Oleh sebab itu, berhati-hatilah darinya. Siapa yang tidur malam, kemudian di tangannya masih ada makanan atau bautnya, lalu ia terkena penyakit karenanya, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya. HR Bukhari dan Muslim. Dari Abu Qatadah Al-Ansari RA, Nabi SAW bersabda, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk itu datangnya dari setan. Jika salah satu dari kalian bermimpi buruk, maka hendaklah ia meniup dengan tiupan agak basah ke arah kirinya, dan berlindunglah kepada Allah, karena mimpi itu tidak akan membuatnya mudarat. HR Bukhari.
Wa ma manna'anna an nursila bil ayati illa an kazabba bihal awallun wa ataina samudanna kota mubesirotan padollamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tanwifan wa iz qulna laka inna rabbaka ahata binas wa ma ja'alna ru'yalati arainaka illa fitnatan linasi wa sajaratal mal'unata bil Qur'an wa nunawi puhum pama yaziduhum illa tuhyana kabiron wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajjadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta ti'nan qala aro'aitaka hazal lazi karamta alayya la in akhortani illa yaumil qiyamati la ahtani kana zuriyatahu illa qalilan qala zahaba faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaan maufuron wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim binailika warojilika wasarikhum fil amwali wal auladi wa idahum wa ma ya'iduhum syaitonu illa hururon inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakilan rabbukumul ladzi yuzjillakumul fulka fil jahri litabtahu min fadlihi innahu kana bikum rahiman. Artinya, dan tidak ada yang menghalangi kamu untuk mengirim kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kamu tasamun unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakutinya. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadanya, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk atau zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti aku akan sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau atau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau atau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Tuhanmu lah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh Dia Maha Penyayang terhadapmu. Penjelasannya,
Mimpi adalah terjemahan dari kata ar-ru'yah. Dalam ayat ini maksudnya ialah mimpi tentang perang Badar yang dialami Rasulullah SAW sebelum peristiwa perang Badar itu terjadi. Banyak pula mufasir menerjemahkan kata ar-ru'yah. Ar-ru'yah tersebut dengan penglihatan, yang maksudnya penglihatan yang dialami Rasulullah SAW pada waktu malam Isra dan Mi'raj. Asbabun nuzul ayat 59 dan 60. Ibnu Abbas RA menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan penduduk Mekah yang suatu saat meminta kepada Rasulullah SAW agar bukit Safa diubah menjadi emas dan gunung-gunung di sekitar Mekah diratakan agar dapat dijadikan lahan bercocok tanam. Jibril alaihissalam lalu datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Apa kamu akan mengabulkan atau menaguhkan kemauan mereka? Jika kamu mengabulkan tetapi mereka tetap kufur, tentu mereka akan dibinasakan oleh Allah seperti umat terdahulu." Rasulullah SAW pun menjawab, "Aku akan menaguhkannya." Hadis sahih riwayat Hakim dan Tabrani. Ibnu Abbas RA menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan ucapan Abu Jahal yang saat surat 56 ayat 52 diturunkan, bertanya kepada kaumnya atau kaum Quraisy, "Adakah kalian mengerti apa itu zakum?" Seperti yang dimaksudkan Muhammad, itu adalah roti yang memakai mentega atau keju. Andai kami menemui zakum, kami akan makan sebanyak-banyaknya, ejekan mereka. HR Ibnu Abi Hatim dan Baihaqi. Lihat Ibnu Katsir. Hadis seputar ayatnya, ayat 59, dari Abu Mas'ud Al-Ansari RA, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda kebesaran Allah. Dengan keduanya Allah membuat rasa takut kepada hamba-hambanya." HR Muslim. Ngabis ke surat. Wa iza masakumuduru fil bahri dallaman tad'una ila iyahu falamma najakum illal bari a'radtum wal wakannal insanu kafur. Apa amintum ayyan sifa bikum janibal bari au yursilla alaikum hasiban summa la tajidu lakum wakilan am amintum ayu idakum pihi tarotan uhroya payursilla alaikum qashifa minal rihi payurikokum bima kapartum summa la tajidul lakum alaina bihi ta'bi'an. Walaqad karamna bani adamma wa hamalnahum fil bahri wal bahri wa rozaqnahum minat toibati wa fadalnahum ala kasirin mimman holakna tabdilan. Yauma nada'u kulla unnasi bi imamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatilan wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabilan. Wa in kadu layabtinunaka anil lazi auhayna ilaika litabtariya alaina khairahu wa iza la tanazuka khalilan walaula an sabatnaka laqad kita tarkanu ilaihim say'an qalilan. Izala azaknaka difal hayati wadifal ma'mati summa la tajidul laka alaina syi'ron. Artinya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya, dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur.
maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun? Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu? Kemudian kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan siapa yang diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Dan siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan berlipat ganda setelah mati, dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Hikmah ayat 66 sampai 70. Tabiat manusia selalu tidak berterima kasih dan zalim atas nikmat Allah. Allah memuliakan anak Adam dengan menciptakannya sebaik-baik ciptaan. Nikmat Allah dengan memudahkan anak Adam beraktivitas di darat dan di laut untuk memperoleh penghidupan. Asbabun nuzul ayat 73 sampai 75. Ibnu Abbas RA memaparkan bahwa ketiga ayat ini diturunkan berkenaan dengan Umayyah bin Kalab, Abu Jahal, dan segolongan kafir Quraisy lain yang suatu saat mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, mintalah berkah kepada Tuhan-Tuhan kami berjanji akan memeluk agamamu." Mereka terus mendesak Rasulullah SAW agar berpaling dari Islam, tetapi beliau tetap bersikap lembut kepada mereka. HR Ibnu Mardawa dan Ibnu Abi Hatim, lihat Qurtubi. Hadis seputar ayatnya ayat 71. Dari Mu'az bin Jabal RA, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan bergeser dua kaki seseorang di hari kiamat kelak, hingga ia ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, di mana ia habiskan. Tentang masa mudanya, bagaimana ia mempergunakannya. Tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, dan kemana ia membelanjakannya. Dan tentang ilmunya, bagaimana ia beramal dengannya." HR Tabrani dan Bazar. Dari Ibnu Umar RA, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin, bagaimana ia memimpin, apakah ia menegakkan hukum Allah di dalamnya, atau ia menyia-nyiakannya, hingga Allah juga akan meminta pertanggungjawaban suami tentang kepemimpinannya atas rumah tangganya." HR Muslim. "Wa in kadu layastafizunaka minal ardi liyurijuka minha wa iza la yalbasuna hilafaka ila qalilan sunnataman qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwilan akimi sholata liduluki samsi ila khosyakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhud wa minal laili patahajat bihi nafilatan laka asya ayyaba asyaka rabbuka maqama mahmudan
Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrijni munroja sidqi wa ja'alli min ladunka sultanan nasyiron. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dolimina illa hasyara. Wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'aji jadi bihi wa iza masahu sahru kana ya usan. Kulun ya'malu alla sakillatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahdaya sabilan. Wa yas'alunaka 'ani ruhi qulil ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Wala in syi'na lanazhabanna billazi auhayna ilaika summa la tajidu laka bihi alaina wakilan. Artinya, dan sungguh mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kebenaran kepada manusia, kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling, dia menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih besar jalannya, yang lebih benar jalannya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Penjelasannya, kalau sampai terjadi Nabi Muhammad SAW diusir oleh penduduk Mekah, niscaya tidak akan lama hidup di dunia, dan Allah segera akan membinasakan mereka. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah bukan karena pengusiran kaum Quraisy, melainkan semata-mata karena perintah Allah. Maksudnya setiap umat yang mengusir Rasul pasti akan dibinasakan Allah. Demikian itulah sunnah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menerangkan waktu sholat yang 5 tergelincir matahari untuk waktu sholat zuhur dan asar, gelap malam untuk waktu maghrib, isya dan subuh. Memohon kepada Allah agar kita memasuki suatu ibadah dan selesai daripadanya dengan niat yang baik.
dan penuh keikhlasan, serta bersih dari pamer dan dari sesuatu yang merusak pahala. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada Nabi agar berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan ada juga yang menafsirkan memohon kepada Allah agar kita memasuki kubur dengan baik dan keluar daripadanya ketika hari berbangkit dengan baik pula. Asbabun nuzul ayat 80 sampai 85, 80 dan 85. Ibnu Abbas RA menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah SAW tatkala hendak melaksanakan perintah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hadis Hasan Sahih riwayat Tirmizi ayat 80. Ayat 85, Abdullah Ibnu Abbas RA menuturkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sebagian kelompok Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ruh. HR Bukhari dan Muslim. Kembali ke ayat 85. Hadis seputar ayat 78 sampai 79. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya, "Salat apakah yang paling utama setelah salat wajib?" Beliau bersabda, "Salat malam atau salat tahajud." HR Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, keutamaan salat berjamaah atau salat atas salat sendirian adalah 25 derajat, dan para malaikat yang bertugas di malam hari dan yang bertugas di siang hari kesemuanya berkumpul ketika salat fajar atau subuh. Abu Hurairah berkata, "Jika kalian ingin, silakan baca firman Allah surat Al-Isra 17 ayat 78, HR Bukhari dan Muslim." Selampir lagi. Illa rahmatan min rabbika inna fadallahu kanna alaika kabiron. Kulla inni jtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hazal Qur'an. Qur'ani layatunna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dohiron. Walaqad sorobna linnasi fi hazal Qur'ani min kulli masya'lin. Fa'aba aksarun nasi illa kufuro. Wa qalu lan nu'minal laka hatta tabjuro lana minal ardiyan bu'an. Au takuna laka jannatum min na'nili wa inna bi patu fajirol anharo hillalaha tabjiran. Autus kito sama kama za'amta alaina kisapan autatiya billahi wal malaikati qabilan. Au yakuna laka baitun min zurufi au tarqa fi samai walan nu'mina liruqiyika hatta tunazila alaina kitaban naqra'uhu. Kul subhana rabbi hal kuntum ila basyara rasulan. Wa ma mana an nasya ayyuminu izja'ahumul hudayya ila an qalu Abba asa Allahu basyaron rasulan. Kullau kana fil ardi malaikatu yamsunamu mutmainina lana zalna alaihim minas samai malaka rasulan. Kul kafa billahi sahidan bani wa bainakum. Innahu kanna bi ibadihi khabiron basiron. Artinya, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya,
sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukai, bahkan mengingkarinya. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya, atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami, atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya. Selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi Rasul. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Hikmah ayat 89 dan 96. Allah telah banyak memberikan perumpamaan dalam Al-Quran, tetapi orang-orang kafir tetap saja ingkar dan lari dari kebenaran tersebut. Orang-orang yang lemah akalnya menganggap bahwa Tuhan akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Asbabun Nuzul ayat 88. Ibnu Abbas RA memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Salam bin Mashikam beserta para sahabatnya orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, bagaimana kami akan menjadi pengikutmu sementara Al-Quran juga tidak beraturan, berbeda dengan kitab Taurat. Karena itu turunlah suatu kitab seperti apa yang diturunkan kepada kami. Jika tidak, kami akan mendatangkan kitab seperti apa yang engkau bawa. HR Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir, lihat Ibnu Katsir. Kembali ke ayat 88. Hadis seputar ayat 89 dan 91. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan ilmu Al-Quran mengalahkan semua kalam ilmu, sebagaimana keutamaan Allah mengalahkan semua makhluknya. HR Tabrani. Dari Jabir bin Abdillah RA, ia berkata, Nabi SAW dan Abu Bakar RA datang kepada kami. Kemudian kami menyuguhkan mereka kurma dan air minum. Nabi SAW kemudian bersabda, ini adalah nikmat yang Allah akan tanyakan kepada kalian tentangnya. HR Muslim. Cacam. Air minum sebiji kurma ditanya. Wa may yahdi Allahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidallahum awliya'a min dunihi wa nasuruhum yaumal qiyamati ala ujuhihim umyan wa bukman wa su'man ma wa hum jahannamu kullama hobat zidnahum sa'iron zalika jazzauhum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a iza kunna idoman warufatan a inna lamabusuna khalqa jadidan awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ayyan luqamislahum wa ja'alla lahum ajallan la raiba fihi
fa abadol limunna illa kufur. Kullau antum tablikumna khazainna rahmati rabbi izala amsakatum khosyata infaq wa kanal insanu qatur. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila isja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adunuka ya Musa mashur. Qala laqad alimta ma anzalaha ulai illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adunuka ya fir'aunu masbur. Fa'aroda ayyastafizahum minal ardi fa'aroknahum wa mamma'ahu jami'an wa kulna min ba'dihi li bani Israil askunu wal ardo fa iza ja'a wa'dul akhirati jina bikum lafifan. Artinya, dan siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api, jahanam itu akan padam. Kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, maka kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru. Dan apabila mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dialah yang telah menetapkan waktu tertentu atau mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi, maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut belanjanya, dan manusia itu memang sangat kikir. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir. Dia Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan dibinasakan, wahai Firaun. Kemudian Firaun hendak mengusir mereka, Musa pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia Firaun beserta orang bersama dia seluruhnya. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini. Tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Penjelasannya, mukjizat yang 9 itu ialah tongkat, tangan, belalang, kutu, katak, darah, topan, laut, dan gunung Sinai. Hadis seputar ayat 97 dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyeru kepada hidayah atau petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. HR Muslim. Dari Anas bin Malik RA, seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, benarkah orang kafir di akhirat nanti berdiri dengan kepalanya?
Rasulullah SAW bersabda, bukankah yang membuatnya bisa berjalan dengan kaki di dunia, mampu membuatnya berdiri dengan kepalanya di akhirat kelak. Berkata Qatadah, benar, demi keagungan Tuhan kami. Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, jika di dalam bangunan masjid ini ada 100 orang lebih, lalu di dalamnya ada orang yang telah masuk neraka, kemudian ia bernapas sekali saja, masjid ini akan hangus terbakar. Demikian juga dengan orang-orang yang ada di dalamnya. HR Abu Ya'la. Ayat 101 dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi diberikan padanya mukjizat, sedangkan aku diberikan wahyu, yaitu Al-Quran. Maka aku berharap mendapatkan pengikut yang paling banyak pada hari kiamat kelak. HR Bukhari dan Muslim. Wabil haqi anzalnahu wabil haqi nazzala wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa naziran wa qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazalnahu tanzilan kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi iza yutla alaihim ya'niruna lil azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamab wa ya'niruna lil azqani yabkunna wa yaziduhum husu'an Qul ida'u wa allaha awida'u wa rahman ayyama tad'un falahul asma'ul husna wala tajhar bi sholatika wala tunafid biha wabtaghi baina zalika sabilan wa qulil hamdulillahillazi lam yatakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyun minal zulli wa kabirhu tukabiron. Shadaqallahul adzim. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Dan kami menurunkannya secara bertahap. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya atau Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Penjelasannya, tidak ada dalam Al-Quran makna yang berlawanan dan tidak ada penyimpangan dari kebenaran. Asbabun nuzul.
ayat 110 dari Ibnu Abbas RA berkata bahwa ayat ini diturunkan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih menyebarkan Islam secara rahasia di Mekah. Saat sholat berjamaah dengan para sahabat, beliau mengeraskan suara dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca beliau, kaum musyrik mencelanya, mencaci Allah yang menurunkannya dan beliau yang membawanya. Hadits Bukhari dan Muslim. Kembali ke ayat 110. Ayat 111, Muhammad bin Ka'ab al-Quraizi berkata bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang beranggapan Allah mempunyai anak. Orang Arab yang beranggapan Tuhan itu tidak bersekutu kecuali sekutu yang menjadi miliknya. Dia menguasainya dan apa yang sekutu itu kuasai. Dan kaum murtad dan majusi yang beranggapan Allah akan hina jika tidak mempunyai pembela dan penjaga. Hadits Bukhari. Shadaqallahul azim. Surat Al-Mi'raj, perjalanan artinya. Satu surat sudah dibacakan. Selanjutnya mohon maaf para yang kori-kori atau guru-guru, ustadz-ustadz, kalau memang pembacaan Al-Quran banyak yang salah, mohon maaf. Ini baru belajar. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di mana ngeli? Berapa jam? 2 jam.